Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau kebetulan juga teman saya ada yang merequest untuk saham GoTo, Gojek Tokopedia Tbk. Yang teman-teman mungkin ketahui selama 3 atau 4 hari ke belakang mengalami kenaikan cukup signifikan. Akankah ini menjadi tanda-tanda saham GoTo ini mulai bergerak di atas harga IPO-nya atau bagaimana? Simak video ini sampai habis. Buat teman-teman yang baru join atau baru mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video-video yang saya buat bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasan untuk saham GoTo, Gojek Tokopedia Tbk. Kalau dilihat secara chart, pada tanggal 20 Mei 2022 ditutup mengalami kenaikan ya, di atas level 300 atau lebih tepatnya ditutup di 304, naiklah 8,57%. Kalau dilihat ini secara 4 hari sudah candle hijau ya. Setelah ARB berjilid-jilid, kemudian dia mulai rebound, technical rebound seperti itu. Dan sekarang sudah ditutup di level 300-an. Nah, untuk garis EMA masih belum keluar ya, EMA 50 maupun EMA 200 nya belum keluar karena ini baru listing tanggal 11 April 2022. Nah, kenapa atau apa yang perlu dicermati untuk saham GoTo? Kan ini sudah mulai bergerak naik kembali, sudah mulai ada tanda-tanda reversal nih, perbalikan arah. Yang tadinya sudah ARB berjilid-jilid sekarang sudah mulai naik 8%. Kalau dilihat kemarin 13%, kemudian hari keduanya 24%, seperti itu, sudah naik cukup tinggi, seperti itu. Nah, kalau teman-teman ingat ada skema Greenshoe untuk saham GoTo, atau yang penyederhanaannya itu ada mekanisme untuk menyetabilkan harga GoTo di atas atau minimal di harga IPO-nya. Harga IPO-nya itu kan di sekitar 338. Jadi CMB Sekuritas selaku underwriter-nya itu melakukan atau melaksanakan mekanisme Greenshoe-nya tersebut. Nah, sehingga sampai batas tertentu yang telah disepakati, kemudian Greenshoe-nya sudah habis, seperti itu, sehingga harga saham GoTo-nya itu mengalami koreksi turun, seperti itu. Nah, yang perlu teman-teman cermati, kalau kita lihat secara broker summary ya, kan GoTo ini dari tanggal 11 ya, 11 April. Kalau di 11 April YU ini sudah punya secara net ya, punya 46,2 ya. Nah, kalau sekarang dilihat ini kan YU akum ya, YU akum atau nampung. Kemudian kalau kita lihat seminggu ini dari tanggal 16 sampai tanggal 20, YU sudah mulai distribusi. Walaupun secara nilai ini belum semasif dia akumnya ya. Jadi posisi sekarang kalau teman-teman cek, kita ambil dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 per hari ini, per video ini dibuat, itu YU masih punya 46,2 ya, lembar saham, miliar lembar saham, seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat, berarti harganya atau harga YU punya itu, saya tidak mention harus YU ya, tapi kalau dengan beranggapan dengan mekanisme Greenshoe-nya, maka harganya kan di kurang lebih harga IPO di sekitar 330 sampai dengan 338. Nah, kalau seandainya reaksi teman-teman bagaimana ya?
saya coba, maksudnya kita saling sharing. Bagaimana kalau seandainya YU punya barang begitu banyak, kemudian harga sahamnya turun kan? Nah, ketika turun kemudian mulai mengalami kenaikan, kembali mendekati. Sekarang posisi masih di 304 ya. Mendekati harga HPP-nya atau harga pokoknya dari broker atau harga dari teman-teman. Nah, reaksinya ya, apa yang akan teman-teman lakukan ketika harga sahamnya ini menyentuh atau melebihi sedikit? Jadi anggap saja kita asumsikan bahwa harga rata-ratanya di harga IPO 338. Kemudian teman-teman sudah punya barang banyak, tidak bisa keluar karena harganya di bawah kan. Kemudian harga sahamnya diangkat, naik, mengalami kenaikan hampir sama atau bahkan melebihi. Reaksi teman-teman apa? Maka kalau saya, kemungkinan saya akan mulai kurangi barang. Walaupun tidak seluruh barangnya saya akan jual, tetapi mulai akan saya buang barangnya. Supaya apa? Yang tadinya minus cukup dalam karena saya punya barang banyak, kemudian perlahan-lahan saya akan kurangi posisi saya, ya kan? Di harga modal atau harga laba, seperti itu. Atau kalau mau lebih ekstrim lagi, di harga mendekati atau rugi-rugi tipis, seperti itu. Apakah teman-teman setuju atau bagaimana? Silakan komen di kolom komentar. Tetapi kalau dari pengamatan saya, kemungkinan kalau harga saham GoTo ini mengalami kenaikan minimal mendekati atau di 338, maka ada potensi untuk YU ini mulai jualan kembali, mulai kurangi barang, seperti itu. Dengan harapan apa? Supaya proporsi barangnya itu berkurang. Ada dua opsi ya. Karena pertama, dia akum begitu banyak, dia nampung begitu banyak, maka dia akan buang barang karena kebanyakan barang, atau dia tidak jual dulu, diangkat sampai naik, sampai maksudnya melebihi harga IPO, atau katakanlah let's say misalnya ya, di atas harga 400, kemudian atau 500, maka dia mulai jualan di sana. Seperti itu. Tetapi kalau dari pengamatan saya, perlu cermati adalah harga saham di antara range 330 sampai dengan 338 bagi yang teman-teman punya saham GoTo di daerah bawah ya. Let's say ngomong di 200-an buat teman-teman yang sudah hold atau scalping. Kalau scalping pasti sudah in out ya. Tapi kalau buat teman-teman yang sudah hold saham ini, perlu cermati di titik resisten sana. Kenapa? Saya ulang sekali lagi, karena perkiraan harga grand nya adalah di harga IPO. Let's say bilang di 338. Tetapi karena YU akum segitu banyak, maka kemungkinan besar harga averaging-nya itu akan di bawah harga IPO. Oleh karena itu kita berasumsi di sekitar 330. Nah, kalau harga GoTo ini bisa naik melebihi 330, ditakutkan bahwa YU ini mulai jualan. Seperti itu. Kalau dilihat posisi per hari ini, kita lihat hari ini aja ya, tanggal 20. Tanggal 20 ini memang ada akumulasi ya, oleh CS, NI, Kaset, CS, KI, Kaset, NI, BK. Seperti itu. Harga rata-rata di sekitar 300. Seperti itu. Jadi ada potensi itu mulai jualan. Buat teman-teman yang sudah punya di daerah bawah, bisa pertimbangkan apabila saham GoTo ini gagal break atau gagal bertahan di level di atas 300. Di 300 atau lebih bagus kalau seandainya bisa mampu breakout di 330 ke atas. Itu jauh lebih bagus, menandakan bahwa saham GoTo ini rebound. Seperti itu. Itu untuk analisa saham GoTo. Disclaimer on ya, itu hanya pandangan saya ketika saya cermati bahwa saham ini kan ada mekanisme grand nya.
Jadi YU pasti buang barang itu ketika dia sudah profit, atau minimal kalau mau dia lebih ekstrim, rugi tipis, dia akan buang barang seperti itu. Atau opsi yang menurut saya cukup jarang ya, atau bakal kemungkinan kecil, yaitu dia nunggu harga sahamnya naik cukup tinggi baru dia mulai jualan, seperti itu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan analisa saham berikutnya.